Seratus 4. Melbourne FM. Lu pada dengerin 104 Melbourne FM hari ini pertanggal tanggal 30 ya nih ya? Iya. 30 September 2019. Kita actually capek banget tapi demi konten. Iya. Padahal juga nggak ada yang nonton. Demi dengerin. kalian sih yang Demi para kalian sih pendengar subscriber. setia, subscriber dari Enggak apa nggak ada yang dengerin. Tapi enak lo nggak ada yang dengerin tuh. bebas ngomong Bebas apa aja. ngomong. Lu nggak mau gain follower gitu? Gimana caranya? Oh, Ya mau lah. ya apa gitu? Nggak tahu. Viralkan. Mungkin kontroversi. Gitu. Gitu. Kontroversi. Wawancara lu cinta Luna. Gitu. Kagak kenal pak. Hari ini singkat aja karena kita udah mau ngantuk. Tapi saya masih bersama Kang Ferry. Kang Ferry di Wacu-Wacu FM. Wacu-Wacu FM. Orang Bandung teh ya Kang ya. Orang Bandung teh aing. Aing teh orang Bandung. Hari ini gue pengen ngobrolin sama Kang Ferry cerita horor. Straight to the point aja kali ya. Iya Jadi, boleh. Misalnya gimana? Lu tuh terlahir memang bisa lihat atau Gua apa ada keluarga waktu- yang bisa lihat atau gimana? Gua waktu SMP apa SMA lah, gua ketemu kan punya temen dia dari lahir bisa lihat dan suka mengamalkan ilmu-ilmu hitam lah. Ini masih kontekan Kadang, tapi dia udah bertobat sekarang, Kristen. Kristen. Nah udah gitu, gue pergi ke suatu jalan di Bandung dulu, BKR namanya, masih gelap banget dulu. Terus dia bilang ke gue kan, itu ada rumah kembar, lihat coba, gitu deh. Ada apa? Ada rumah kayak kembar gitu, bentuknya sama lah, rumah yang bentuknya persis sama, cuma yang satu di depan, satu agak mundur ke belakang, terus yang mundur ke belakang tuh gelap banget, terus kayak masih bangunan gitu loh, kosong, belum kayak full jadi gitu, kayak setengah jadi. Terus dia bilang, gue selalu penasaran, aneh loh, ini tuh rumahnya kembar tapi kok yang di belakang kayak nggak jadi ya gitu. Terus kayak gitu dia bilang, tuh lihat yang di rumah belakang. Nah di rumah belakang itulah gue melihat kayak ada Ini posisi apa? Gelap. gelap jauh juga pak. Gue ngeliat kayak ada orang gitu, sesosok gitulah, ya kayak orang sih, kayak bayangan orang sih, gelap hitam gitu kan, di balkon lantai 2 apa 3 lah, gue lupa. Rumah itu berlantai-lantai. Semenjak itu gue agak sering lihat. Sorry. Lalu tahu dari mana itu bukan orang? Pak, itu bangunan kosong, terus gue jam 9 malam, terus itu emang di benteng gitu pak, semuanya pak. Ngerti gak sih? Di benteng. Lu ngerti kan? Enggak. Dibentengi, ditutup gitu. Jadi itu bukan bangunan rumah. Bangunan rumah yang depan tuh pagar biasa. Nah sementara bangunan itu ditutup sama besi gitu. Oh, yang pagar. Gak mungkin ada orang. Iya nggak mungkin orang masuk ya, buat apa juga pak. Terus. Nah sebenarnya itu gue agak sering lihat. Gue nggak ngerti apa karena gue dibukain sama temen gue, tapi nggak yang ritual yang di TV tau nggak, yang kayak ya lu tau lah yang di TV yang dibukakan mata ketiga apa gitu. Tapi itu titiknya lah ya. Titiknya lah. Nah terus kedua kali tuh gue lihat genderuwo deket rumah gue. Jadi deket rumah gue tuh ada tukang bakso men. Dia lakunya nggak wajar sih, karena ya enak banget juga enggak gitu, tapi ramenya setengah mati. Nah, Jadi lu nyadar bahwa kurang enak, maksudnya B aja. iya gue suka beli kadang kan gitu ya, tapi ya biasa banget gitu. Terus gue waktu itu dijemput temen gue yang gue harus jalan ke ke next block gitu lah ya. Jadi gue jalan nih udah malam kan, gue lihat pas gue kan dulu masih SMS lah. Ini gue masih kecil ya, maksudnya setelah itu lah SMP SMA gitu. Belum ada BBM segala macam. Gue tua banget ya, Ketahuan. Udah gitu gue lagi balas SMS, gue lihat sih pas gue keluar rumah kan, Siang. malam. Gue lihat kan, kok ada orang gila di situ. Di situ tuh di atas jembatan gitulah. Ada selokan, terus di atasnya ada jembatan. Kok ada orang gila? Ya udah, tapi gue nggak merhatiin gitu kan, dari jauh gue jalan aja texting. Terus gue jalan, pas sudah di sebelah situ, pokoknya gue di jembatan, gue penasaran men. Gue
pikiran gue gini, ini orang gila nimbuk gue nggak ya, gue takut dipukul gitu atau dilempar apa gitu kan. Jadi gue lihat, pas gue lihat kanan gitu kan, gedenya nggak wajar pak, kayak berapa ya, mungkin 5-6 meter gitu, terus gede banget. Terus kayak di TV-TV yang legit berbulu gitu. Iya, itu gue nggak lihat berbulu, jadi kayak hitam. Gue kayak kenapa gue kira orang gila, Kenapa? karena kayak hitam lusuh gitu kan. Ternyata ya itu raksasa woy. Terus lu lari nggak pak? Gue lari lah pak, gue lari literally lari sampai ke mobil temen gue. Terus ya udahlah, ya sebenarnya itu agak sering. Tapi lu maksudnya penakut nggak sih? Dulu sih gue, lu tahu kan di Bandung ya dulu ada judulnya Nightmare Site. Kenapa tuh? Merinding gue pak. Ardan. Iya, tahu nggak? Terkenal banget Tahu, kan tahu. itu. Dulu gue super takut karena gue gini, gue orangnya visual kan. Jadi gue kalau denger cerita tuh gue bisa ngebayangin gitu. Jadi gue langsung ngebayangin gitu. Nah itu yang bikin gue takut sih. Dan dulu senang dengerin Ardan. Ya gue nggak berani, gue sebenarnya dulu takut. Tapi pas gue udah lihat ya sebenarnya gue nggak takut sih. Cuman gue jadi males gitu. Kayak aduh ganggu gitu. Karena kalau kita bisa lihat tuh, menurut gue dia jadi, kata teman gue yang itu sih, kalau kita bisa lihat mereka bisa lihat kita. Waduh. Nah itu yang jadi ganggu menurut gue ya. Jadi gue kan dulu sering ke daerah-daerah. Nih yang pertama gue waktu ke Mentawai. Mentawai kan pulau kecil men. Terus gue di rumah ibu Warga. kepala dinas apa gitulah, nginepin gratis kan. Di atas kamarnya tuh ada ini tameng kerang gitu sama topeng. Nah si temen gue udah ngomong, ada temen yang lain lah yang tahu gue suka bisa lihat kan. Dia bilang langsung Fer, lihat di atas pintu ada apa tuh. Dia bilang, wah gue bilang siap-siap lah nanti malam, gue bilang gitu kan. Nah Bapak ngegas juga. iya gue udah yakin soalnya Gak enak. kerasa banget begitu lihat itu. Sudah gitu udahlah tidur lah gue nih malam. Nah gue nih kalau mereka mau gangguin gue ya, atau gue memvisual gitu ya, bisa lihat waktu gue lihat tuh seringnya gue waktu tidur ya. Misalkan gue kalau udah tidur ya, gue tuh merem pak, literally tidur, tapi gue bisa lihat seluruh. Misalkan gini, gue tidur kan selalu dimatiin lampu nih pak, tapi tiap kali gue lihat tuh gue udah merem tidur, terus tiba-tiba gue lihat kamar, kayak gue buka mata terus kamar gue dinyalain lampunya pak. Jadi jelas. Mimpi. Enggak mimpi, orang gue setengah sadar, orang baru tutup mata pak, literally baru tutup mata langsung ini ngelihat. Nah yang Mentawai itu gue lihat tangan, lu tahu Bali kan leak kan, ada yang putihnya apa ya namanya? Dulu ntar tadi cerita itu selesai maksudnya. Apa yang? Mentawai tadi. Oh ya enggak, ini yang Mentawai. Lu tau nggak kalau di Bali ada yang taring. Yang tangannya kukunya panjang. Oh iya. Nah itu pak yang gue lihat di Mentawai pak. Jadi gue lagi tidur ya, terus Di kamar itu. di kamar itu pak. Jadi dia tangannya kukunya panjang gitu, terus di atas badan gue dia kayak dari ujung kaki gitu kan. Dia kayak, kan gue sebelahnya kayu nih pak. Gue masih inget kayunya catnya warna merah kamar gue nih. Kan rumah-rumah papan gitu kan kayak. Terus dia geser ini kayak seret gitu tau gak? Kayak ngasih tunjuk nih gue nih bisa melukai lu lah gitu. Sampai ke depan muka gue gitu, set udah aja. Nah pagi-pagi dong pak, gue pas bangun keluar, ternyata anak yang tidur di kamar atas pindah semua. Jadi semalaman di atas, yang kamar atas itu kasurnya diangkat-angkat pak, yang duduk gitu. Terus diinjek-injek duk karena papan kan, jadi kedengeran. Tengah malam pak, waktu gua mimpi itu. Wah gila. Itu padahal hari pertama. Hari pertama. Terus gimana the rest of the week
di rest of the day enggak lah. Dia cuma ngasih lihat sekali, terus gue Ya waduh. ya gue doa sih. Tapi gue tuh orangnya yang doanya yang bukan saya tamkin dong Yesus gitu, bukan. Gue sih orang yang jangan ganggu lah, pergi lu gitu. Gue yang lebih kayak gitu, yang kayak udah males gitu. Tapi nggak apa-apa, sisanya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa lah, udah diusir kok. Nah udah gitu waktu gue ke perbatasan Samarinda dan Balikpapan di pedalaman gitu. Jadi waktu itu ada Pak Pendeta kan. Si Pak Pendetanya ini Samuel. bukan, kayak menjambut lah gitu, karena kan di pedalaman kan di situ daerah-daerah Kristen gitu. Gua waktu itu yang pengemban darat tertinggal itu loh. Yang dari situ gua disambut sama Pak Pendetanya, terus dia cerita gitu Pak sampai tengah malam. Jam 12-an gitu. Gua nyampe tuh jam 11 malam. Literally baru sampai dari sana 11 malam karena harus nyetir 8-9 jam lah dari kota. Terus sudah capek banget gua. Dia cerita soal dia tuh kayak doa peperangan rohani waktu orang Dayak di situ bikin ritual, tau gak? Orang Dayak bikin ritual, dia diundang terus dia malah doa-doa gitu kan. Terus Kok dia diundang? kayak kan masyarakat desa lah diundang semua kan. Nah Tapi dia pendeta kan? dia pendeta, Terus. tapi kan nggak pada tahu gitu dia pendeta lah. Nah dia diundang gitu, terus dia doa peperangan gitu, ritualnya kayak jadi gagal Pak. Ini positif ending maksudnya? Enggak juga. Nah dia cerita itu, terus udah gitu setelah itu ketahuan si pendeta ini anaknya dibunuh Pak. Seminggu setelah ritualnya gagal. Jadi kayak ketahuan gitu kan siapa yang Dibunuhnya tuh dibunuh, bener-bener dibunuh di sungai gitu, karena di kampung banget. nggak tahu sih apa. Tahu yang bunuh ya orang-orang itulah katanya. Tapi nggak berani ngapa-ngapain. Iyalah orang dia sendirian Pak. Nah waktu dia cerita ini Pak, gue tiba-tiba dengar suara anjing yang Iya legit. Nah ini legit banget, gue baru dengar suara anjing kayak gitu ya. Suaranya dari jauh banget, makin lama suaranya makin deket. Makin deket. Gue sih what the hell, gue udah gitu kan. Terusnya men ini sih malam ini sih gue ketemu lagi, gue udah feeling. Ya udahlah akhirnya gue bilang aduh Pak kita mau istirahat lah gitu. Soalnya suara anjingnya tuh kayak cuma tinggal 5 meter Pak. Kayak dari 200 meter 300 meter jauh gitu, tiba-tiba makin lama makin deket terus terus gue tanya teman gue dong, lu dengarnya tadi suara anjing melolong? Enggak dong Pak, mati nggak? Gue udah what the fuck. Ya udahlah gue tidur nih, teman gue udah tidur duluan, Ngeselin. terus dia ngorok. Nah udah gitu udahlah gue matiin lampu, gue tidur. Ya itu kejadian yang sama lagi Pak. Gue lihat kamar gue dengan jelas. Terus gue lihat teman gue di sebelah. Padahal gue udah tutup mata. Gue yakin gue tidur sih. Maksudnya udah tutup mata. Gue sampai pegang mata gue Pak. Ini sih gue setengah sadar kan. Jadi gue begitu ya. Kok gue lihat ini sih kamar gue. Gue perasaan tutup mata. Jadi gue pegang-pegang mata gue gini. Nutup Pak. Jadi gue pegang gini nutup. Tapi gue tetap lihat ruangannya. Nah waktu itu. Lihat doang atau sampai lu tuh ngerasa tubuh lu tuh bisa jalan-jalan gitu? Oh enggak bisa, gue cuma bisa lihat doang. Terus. Tapi gue tahu gue lagi tidur, literally gue tutup mata, orang tangan gue masih pegang mata gue loh. Nah suara ngorok teman gue kan gitu kan, tiba-tiba jadi suara apa gini. Males lah. Gue langsung hah? Ini orang nanya kan siapa lu dari mana gitu. Terus gue langsung dalamnya Yesus, gue langsung gitu. Wah itu sih horor Pak. Itu emang daerah itu sih horor sih. Males. Itu horor banget sih yang di Balikpapan sih, itu Samarinda sih. Itu dam sih. Itu Tapi emang terus daerah. apa yang lu lakukan, maksudnya kayak Gue doa, gue hilang gitu. iya hilang lah. Abis gue doa ya, besoknya Pak
ini kejadian ini tuh selalu kadang berefek waktu gue udah usir kan. In the next day suka ada kejadian. Nah waktu yang di Samarinda ini kejadiannya adalah gue lagi ngecas handphone di meja pak. Tiba-tiba handphonenya jatuh sendiri pak. Terus rusak handphone gue. Literally udah mati aja. Total BlackBerry. Sampai detik ini. Iya BlackBerry ini udah aja ngerusak. Blank langsung. Nggak bisa dipakai apa-apa. Kejadian Itu nyusahin sih. iya. Tapi penampakan paling mengerikan buat gua ya dari yang lain-lain lah. Ya setelah itu masih banyak lah. Tapi yang paling ngeri banget buat gua adalah waktu gua di Bangkok. Jadi gua waktu itu nginep jadi gua sama teman-teman gua holiday gitulah. Gua dibayarin karena gua mau jadi guide-nya mereka lah, kayak teman-teman itu belum pernah ke Thailand terus ngajakin gua, terus udahlah gua bayarin tapi lu anterin gitu-gitulah ke tempat shoppingnya. Udahlah karena gua udah pernah berapa kali ke Bangkok juga kan. Nah yang booking hotel tuh temen gua booking lewat orang gitu, bukan agent juga sih. Jadi si orang ini bisa bookingin lewat kayak booking.com tapi jadi lebih murah pak. Gua nggak tahu gimana caranya lah. Akhirnya kita booking lewat dia lah. Nah booking tuh ternyata bookingnya fail. Jadi dibookingin di hotel lain. Lebih bagus bintangnya. Ya udahlah ya kita ngikut tapi lebih ke belakang. Hotelnya tuh jadi dari keramaian tuh agak menjauh sedikit lah. Ya udah nginep nih hari pertama gua dateng nginep. Nih kamar rada aneh. Gua udah feeling nggak enak terus temen gua nah ini lebih parah karena temen gua satu ini bisa ngerasain tapi nggak bisa lihat. Terus begitu masuk kamar Lihat-lihatan. gue lihat-lihatan karena kalau gue barengan sama dia gue lebih sensitif lagi pak. Dia lebih sensitif gue lebih sensitif, jadi kayak double gitu ngerti nggak? Ya ini sih yang bikin gue males. Nah gue pertama kali tiduran Ini nih padahal kayak hotelnya ya oke, bukan kotor atau kotor. hotelnya nggak kotor, hotelnya bersih, cuman di belakang terus agak gelap gitulah. Kayak paling ujung lah dia belakangnya dia tuh rel kereta gitu pak. Nah udah gitu ya udah hari pertama nginep di kamar itu temen gua denger yang di lemari ditendang-tendang. Dalam lemari ada yang kayak duk gitu tau. Gua nggak denger tapi gua denger orang di kamar mandi pak. Pas gua buka mata semua ada di kasur pak, nggak ada yang di kamar mandi. Udah malas gua. Terus gue bilang dong pagi-pagi kan udah malam lah ya, kita udah capek baru landing hari itu. Terus gue bilang Cici kan sekamar banyak kan kita berlima, dia sama suaminya lah temen gue. Terus kita cowok-cowok berarti terus bilang Ci kemarin malam iya udah kita tukeran aja karena rombongan kan ini kayak 12 orang gitu kalau nggak salah. Udah kita bilang aja tukeran sama kamar yang di sebelah karena 2 kamar bookingnya. Kamar sebelah lebih gede kan, kita bilang aja karena kita berenam. Tapi teman sendiri kan maksudnya. Iya, saudaranya si Cici inilah sama temen. Terus ya udahlah. Jadi pindah nih ke kamar sebelah nih dengan alasan kita 6 orang jadi sempit, kamar sebelah kan lebih gede. Ya udah dikasih. Pindahlah ke kamar sebelah. Ini yang paling ngeri sih, Pak. Gua mandi. Kamar mandinya tuh ada kaca keluar. Kaca yang di atas bukan. Kan lantai atas. Wah, gitu. malas sih. Nah kacanya tuh ke belakang tuh rel kereta api liatnya. Waktu gua keramas pak, literally gua merasa gua berpindah dari kamar mandi, tiba-tiba gua ada di rel kereta api. Gua kan lagi merem nih keramas, tiba-tiba gua kayak dipindah ke rel kereta api. Terus gue lihat orang yang cewek yang bekas bunuh diri gitu terus bawa boneka. Lu ya yang di film-film hantu gitu lah yang mukanya hancur. Damn man, itu terus gue ngerasa dia kuat banget. Terus gue habis keramas gue langsung terus gue kayak balik lagi lah ke gue gitu. Terus gue keramas buru-buru gue mandi men. Udah gitu udah
gue tidur, gue nggak ngomong ke siapa-siapa, gue tidur aja tengah malam ya. Nah tidur pun gue nggak nyenyak lah, gue kayak nggak inilah, nggak enak lah. Terus teman gue nih tengah malam, si Cici ini mau ke WC, dia lewat gue, terus dia bilang pagi-pagi, lu kemarin kok belum tidur sih? Hah, perasaan gue tidur nyenyak sih. Hah, mana ada orang gue pas lewat ke lu buka mata katanya. Tapi gue merasa gue tidur, tapi gue buka mata. Terus what the hell, gue udah males. Terus nah ini kejadiannya besoknya, teman gue nih ambil ATM ya, Di Bangkok masih. di Bangkok. Besoknya tuh kita kan mau shopping, teman gue ambil uang dong, ambil uang di ATM, ambil sekali kecasnya 2 kali pak. Aneh lah. Gimana lu bisa bilang itu horor? Nah bukan sekali masalahnya, pindah ATM lagi gitu lagi, sampai sekali kenanya 2 kali. Jadi kita narik 2 kali kena 4 kali. Terus belanja di supermarket namanya Big C. Nah di Big C dia kan cuman masukin kartu kredit sekali, terus pencet pin kan, udah itu tarik, udah dong casnya 2 kali pak masuknya lagi. Ini ketiga kartu ATM berbeda ya. Karena yang pertama pakai BCA kan ketarik double, terus temen gue punya Mandiri itu. Udahlah ngaco nih BCA, ganti Mandiri gitu lagi. Yang terakhir kredit card beda lagi pak, itu Citibank. Wah men, ini sih kita digangguin soalnya daerahnya di situ kan. Akhirnya we decided to pindah hotel. Langsung pindah hotel malam itu juga. Jadi malam itu cari hotel langsung pindah pak. Begitu pindah semuanya aman dong. Jadi yang bener-bener ngeri sih itu sih. Gue ngeliat yang di Thailand sih penampakannya, aduh, Baju putih gitu. Baju kayak kotor gitulah, terus penuh darah, terus hancur gitu, dia kayak bunuh diri gitu men. Males sih itu, paling malesin sih. Kalau cerita terannoying ada nggak? Terannoying gue waktu tinggal di Moi, gue kan tengah malam pengen minum, haus lah ya gitu, gue keluar ke dapur di apartemen nih, terus gue lupa barang apa yang jatuh, terus gue ambil, terus gue kayak lihat di antara kaki gue gitu kan. Iya. Kan ngambil barang gitu, terus gue lihat kenapa di depan kamar gue kayak ada orang. Gue pikir teman gue mau ke WC gitu kan, gue nggak ada orang pak, tapi bayangan hitam gitu. Udah gitu gue mau tidur nih, ya udahlah, udah ambil minum, tidur lah. Gue tuh tidur ya, sebelah kasur gue tuh koper kan, ngekos gitu lah, gue ada koper gitu. Pas gue tidur, woy, ditendangin koper gue. Dari dalam. Dari ya apa kan kopernya sebelah gue pak. luar berarti. Ya enggak lah. Maksudnya ditendangin dari dalam, bukan juga dari luar dong berarti. Dari dalam lah. Oh. Jadi kopernya nempel tembok. Jadi koper, jadi kasur, koper, tembok. Kayak gini kan? Ini kan, iya ini kan kasur misalkan. Ini koper, ini tembok. Ya. Terus kopernya ditendang-tendang ke tembok pak. Berarti dari posisi di atas gue dong. Dia tendang-tendang koper, gue langsung kesel, gue doa dalam Yesus, langsung gue pergi lu, ganggu aja orang tidur. Kesel itu sih. Berarti nggak tahu ya, gue tapi berarti belajar ya, memang kalau iman lu lebih besar lu bisa mengusir itu juga ya. Gimana? Gue sih believe bahwa setan roh nggak yang pernah ada di nyentuh lu dalam juga ya. Roh ada yang di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini toh. Dia itu sih pak, ngeri sih. Menarik. Males sih gue sebenarnya, nggak ada menarik. Ya maksudnya gue sih beruntung juga karena mungkin pak, karena gue pada masa-masa akhirnya gue menolak dan gue bilang bahwa gue nggak mau lihat, jadi gue nggak bisa lihat lagi sih. Tapi temen gue tuh selalu bilang, ya nggak apa-apa itu karunia, katanya gitu sih pak. Gue nggak ngerti juga itu benar karunia atau enggak. Tapi ya karena sekarang di Alkitab nggak ada. Sekarang udah jarang tapi. Enggak lah, udah enggak. Tapi gue kadang pusing doang gitu, kayak
feel this something on this place have something wrong gitu. Oh terus yang soal kan yang gua pindah tempat tuh bukan sekali pak. Merasa gue badannya di sini tapi gue tiba-tiba. Nah ada satu cerita lagi, teman gue nih dulu pernah dipelet cewek. Jadi dia lagi curhat gitu sama gue, cerita gue dulu pernah dipelet gini, menurut lu gimana ya? Ya maksudnya dulu sih, tapi gue tuh dia pengen cerita gimana ya, gue kadang sekarang tuh gue mimpi lagi gitu baru-baru ini gitu dia bilang. Terus dia ceritalah semuanya waktu itu gimananya. Terus tiba-tiba dia cerita gini, gue tuh pernah dibawa ke rumah omnya loh. Omnya kayak dukun gitu, tapi katanya waktu dia bilang gitu pak, tiba-tiba gue tuh kayak lihat rumah pak, kayak terbang, gak terbang sih, literally langsung di depan rumah orangnya. Gue liat pagarnya, terus gue masuk dari pagarnya, terus gue buka pintunya, gue liat omnya lagi duduk di tengah men, kayak bakar sajen gitu. Langsung liat gue pak, kayak liat gue langsung kayak mau itu serem sih. Itu serem sih, gue liat gue langsung gue kayak pengen menyadarkan diri gue. Terus langsung bentar gue bilang rumahnya gini bukan. Jadi gue bilang yang gue lihat waktu itu loh, pagarnya putih, bentuknya gini, terus rumahnya gini, masuk ada ini. Terus dia bilang, hah gila kok lu tahu sih, gue tadi lihat. Gue nggak mau bahas ini sekarang, gue bilang tadi dia udah lihat gue kayak mau, ya maksudnya wah gila men, itu sih gila ngeri sih itu sih yang gue nggak mau sih. Loh, tapi ya udah abis itu gak ketemu si bapak? Ya enggak lah, untungnya sih gue doa sih pak, itu gue doa mati-matian sih pak. Gue ngeri men, kalau enggak dia kayak ngapain tadi, ngirim apa gitu kan, gue takutnya dia kan kayak balas apa gitu. Tapi yang ngeri adalah ketika gue deskripsikan rumahnya, itu persis yang dia waktu itu. Apa? Waktu gue deskripsiin rumahnya tuh bener gitu. Itu yang bikin gue, hah what the fuck gitu. Gue ngapain sih, gue kan gak ngilmu gak apa gitu. Pantesan bapak pengen loto ya pak ya. Tapi gue gak bisa loto kan. Ya kalau bisa ya lu. Ya gue sih udah gak kerja lah. Udah gak kerja woy. Gue sih lagi ke Melbourne. Lo mau makan apa? Kalau cerita orang lain ada gak? Cerita orang lain apa? Atau yang menarik? Ya banyak lah kalau cerita hantu sih. Maksudnya yang paling serem aja pilihin. Paling serem. Koko lu gak bisa ya? Enggak. Koko gue dulu, di rumah gue nih, koko gue nih pernah mau disantet. Sama siapa? Jadi dia punya pacarnya itu mantannya demen ini kedukun. Jadi baru putus sama mantannya gitu, cewek ini baru putus lah, terus jadian sama koko gua. Jadi cowoknya ini gak suka lah, kena. Dia tuh kayak suka mimpi ketindihan, tau kan? Nah tapi kan ya tapi ketindihannya gak wajar pak, sering banget. Suatu hari nih gue lagi tiduran nih di sofa di kamar di rumah gue kan di Indo. Lah tiba-tiba ada ini pak, kadal, lalat. Walah terus. Tapi lalatnya bukan satu pak. Lalatnya kayak segerombolan, terus muter-muter di atas kepala lu. Enggak, dia ke kamar koko gue gitu kayak mau tapi udah jadi lalat. Lalat pak, mana ada bergerombol. Iya pikir lebah. Gue sampai what the fuck, kok lalat banyak banget, kayak serombongan 15 apa 20. Akhirnya gue usir kan. Terus koko gue lagi tidur di kamar tuh. Terus koko gue bangun, maksudnya ketika lalat itu udah gue keluarin gitu ya dari lu bangunin. Gue lihat koko gue dia lagi ketindihan gitu yang gitu yang parah. Terus yang gue bangunin tuh nggak bisa. Akhirnya gue ambil air terus gue lap mukanya gitu. Bangun. Terus dia bilang gila gue mimpi ngeri banget kayak diserang monster kata dia gitu di rumah. Ya tapi mohon maaf, maksudnya
lu gimana ngekonklusiin kalau si yang nyerang nih si orang ini? Oh, koko gua yang bilang karena dia baru jadian kan sama ceweknya mantannya adalah suka kedukun lah gitu. Jadi ya udah diomongin sih. Terus karena gue usahakan Pak, ini banyak yang aneh-aneh. Usaha ini dalam arti bisnis. Orang tua gue kan punya toko. Ini banyak yang aneh-aneh juga Pak. Gue pernah nemu satu kelapa di bawah pohon. Jadi di rumah gue ini ada pohon belimbing. Nah si pohon belimbingnya ini di bawahnya ada pohon kelapa. Ada buah kelapa satu. Nah udahlah gue biarin, gue pikir ya udah nggak tahu siapa yang simpen kan. Udah 3 hari men masih di situ, gue bingung dong. Akhirnya gue panggil nyokap gue, mam itu ngapain sih nyimpen kelapa utuh di bawah pohon? Siapa yang nyimpen? Mana ada kelapa? Orang kita kan tiap hari lewatin itu loh. Nggak ada kelapa. Ada udah 3 hari gue liatnya. Terus akhirnya nyokap gue ke belakang. Nyokap gue baru sadar dong di situ ada kelapa. Jadi dia nggak bisa lihat selama ini. Akhirnya nyokap gue nggak berani. Nyokap gue bilang ini ambil kelapanya. Gue ambil dong. Pas gue ambil, pegawai gue lah suruh dibongkar kelapanya, kelapanya buka. Isinya silet, bunga. Terus lu beneran lihat dengan mata kepala lu sendiri? Pegawai gue ya. Gue pergi kan. Terus nyokap gue yang cerita sama pegawai gue itu aneh. Wah, nyokap yang aneh Pak, ya itu 3 hari nggak ada yang lihat Pak. Indonesia sih mistis banget sih. Indonesia sih kuat sih, kenceng sih. Iya, nggak penting sih, tapi ya edan sih. Temen gue sih banyak. Gue sih beruntungnya gue punya banyak temen yang ilmu hitam Pak. Ya tidak beruntung dong. Enggak, tapi maksudnya gue tahu. Jadi tahu loh kalau ini tuh gini, loh itu ternyata gini gitu. Gue punya temen ilmu ya. Dia menyembah matahari Pak. Oh iya yang lu cerita. Itu aneh banget sih. Tapi real. Real Pak. Tapi dia bisa jadi 2 Pak. Fuck man. Itu iya. Coba ceritain. Nah jadi dia waktu itu deketin karena saking ilmunya terlalu banyak, dia akhirnya dia mencoba menyembah matahari. Nggak tahu lah belajar dari mana dia. Suatu hari waktu dia nyempurnain semedinya ke matahari kan. Ke matahari tuh siang tengah bolong gitu. Tengah siang hari di atas atap dia. Cuman pakai kolor doang Pak. Emang itu ritualnya katanya. Jadi waktu dia semedi dia jadi 2 Pak. Dia lihat dirinya satu lagi tapi yang seram banget kata dia, kayak yang evilnya. Ya semenjak itu dia nggak mau menyembah matahari lagi sih. Oh, tapi maksudnya pas abis jadi 2 kayak stop. Maksudnya pas jadi 2 kayak ya kayak dia menyadarkan gitu. Menyadarkan diri bahwa wah ini udah nggak benar nih. Maksudnya udah terlalu gila gitu ilmunya. Tapi gue pernah mimpi dikasih nomor sih nggak gue pasangin man. Ternyata ya nggak tahu juga. Kan nggak gue pasangin. Tapi lu lihat nggak YouTube-nya Ari Lasso? Apa? Mimpi loh. Bener. Apa? Dapat supir dia. Iya. 10 juta. Wah. Zaman itu ya. Resign supirnya. Hah? Apa? Langsung resign supirnya. Enggak deh. Enggak. Tapi langsung beli tanah katanya. Iyalah. 10 juta waktu itu. Menarik. Apa ada cerita lain, ada gibahan lain? Rumah lu aman? Rumah gua, pohon belimbing gua tuh bokap gua lihat kuntilanak. Terus udah gitu pohonnya ditebang Pak. Terus aman? Langsung ya aman sih sebenarnya. Rumah gua tuh ya banyak yang gangguin karena banyak yang ngirim aja sih menurut gua. Terus lu tahu nggak sih soal, jadi bokap gua nih punya nenek angkat. Nenek angkatnya tuh sayang banget sama dia Pak. Zaman dulu tuh miara macan putih itu loh. Jadi macan putih ini spirit sih sebenarnya. Nah bokap gue tuh karena kesayangannya nenek angkat gue,
Dulu tuh kalau tidur kata nyokap gua kan suka geli-geli gitu kayak dijilatin macan, Pak. Suatu hari pegawai gua yang biasa nyediain kopi buat yang lain tuh nyiapin kopi, terus yang satu jahil ke yang lain, dikasih garam, Pak, kopinya. Terus ngamuk lah, disemburin kopinya ke yang bikin kopi, kayak marah gitu, "Lu masa pakai garam, keterlaluan." Dia kesel, saking keselnya mungkin dipendem gitu, kesel nggak ngomong apa-apa, kesurupan, Pak. Kesurupannya jadi kayak macan gitu. Nah udah aing mau gitu. Nah, kenapa bisa tahu beneran kesurupannya? Setelah didoain, diusir gitulah, udah keluar, di punggungnya, Pak, bekas dikerawat macan X, jadi X gitu, jadi kerawatan Nah, tangan kok kayak macan. film sih? Di punggungnya ada bekas kerawatan macan. Sekian lah Melbourne FM tengah malam ini. Tengah malam ini yang menyeramkan. Tapi ya begitu tadi cerita bersama Kang Ferry. Ya, Kang Ferry ya menjauh. Ya udah, saya tutup ya Kang Ferry. Gitu aja cerita hari ini. Like, comment, share, dan subscribe kalau kalian pikir channel saya bermanfaat. Selamat malam, jangan dengerin sendirian. Bye bye.